Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ya. Selanjutnya selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu unsur pimpinan yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir di ruangan ini dengan rasa ikhlas dan sabar. Semoga apa yang kita niatkan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo yang berasal dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin akan melaksanakan kegiatan diseminasi pengenalan dan penerapan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Baiklah, sebelum kita mulai ya, masih semangat Bapak dan Ibu? Semangat. Oke, kita speaking sedikit ya. Jadi kalau saya nanti menyebutkan semangat pagi, nah ini akan sebut pagi, semangat. Oke, walaupun kita sudah sore, kita berharap kita masih melaksanakan kegiatan pagi, itu artinya kita harus semangat. Oke, bisa Bapak dan Ibu? Bisa. Nah, oke, semangat pagi. Semangat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah, kita mulai kegiatan kita, yaitu mengenai budaya positif yang akan kami sampaikan lebih kurang 60 menit ke depan ya. Baik, kita mulai. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa agenda yang akan disampaikan ya. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. 4, hukuman dan konsekuensi. 5, dihukum oleh penghargaan. Yang keenam, restitusi. 7, keyakinan kelas. 8, tabel T dan tabel Y. 9, kebutuhan dasar manusia. 10, posisi kontrol. 11, segitiga restitusi. 12, itu penutup, yaitu video segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia ya, kita lanjutkan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ya agenda kegiatan kita kali ini ya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu hal yang baru atau sudah kita kenal? Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang baru. Nah, ada yang baru barangkali ya. Ada yang mungkin belum kenal ya. Kira-kira yang belum kenal yang mana ya Bapak dan Ibu? Restitusi. Nah, mungkin itu istilah baru ya Bapak Ibu. Apa lagi? Ada lagi? Posisi kontrol, segitiga restitusi ya, mungkin tabel T dan tabel Y. Mungkin ini dalam tanda kutip ya. Ada apa dengan tabel T dan tabel Y ya. Jadi sebagai seorang guru ya, mungkin kita juga sudah mengetahui semuanya ya. Mungkin istilah ini bisa kita lihat di PMM. Nah, mungkin bagi kita guru yang sudah berselancar di PMM mungkin sudah tahu ya apa itu restitusi, atau mungkin hanya sekedar restitusi, tapi apa itu kita belum tahu ya. Jadi semua yang agenda yang sudah ditampilkan di depan, semua itu adalah
untuk sebagai arah atau tujuan kita sebagai seorang guru ya. Ya, seperti mungkin ya kita semua menyadari ya, barangkali yang di bawah 5 tahun, Bu Winda barangkali udah berapa lama mengajarnya? Sudah 5 tahun. Nah, jadi mungkin lebih rendahnya mungkin 5 tahun ya. Mungkin Yola ya, yang terbaru ya, mungkin di ruangan ini. Jadi kalau kami sendiri itu ya sudah hampir kadaluarsa ya Bu Pera. Iya, barangkali ya begitu ya. Jadi mungkin dengan materi ini nanti kita bisa berbagi ya, atau kita bisa sering atau berbagi ya, kemudian refleksi. Nah, jadi sebagai seorang guru kita juga harus sering-sering melakukan refleksi. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan jalurnya atau kita keluar jalur ya, atau kita melakukan kesalahan sebagai seorang pendidik ya. Jadi juga untuk refleksi bagi kita semua ya. Apalagi yang sudah lama ya, seperti kami di sini, Bu Pera ya, barangkali sudah banyak sekali dosa ya, atau kita menzalimi peserta didik kita ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini nanti ya, bisa kita laksanakan visi dan misi sekolah kita yang sudah kita sepakati bersama ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, yang pertama itu tujuan dari budaya positif ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ya Bapak Ki Hajar Dewantara ya, atau KHD. Semua kita sudah kenal ya. Siapa itu Ki Hajar Dewantara ya, yang sampai sekarang ya, apa yang beliau sampaikan itu tidak bisa kita tinggalkan ya. Artinya kita masih berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu Bapak dan Ibu semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Umi barangkali nih semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, ing ngarso sung tuludo ing madyo mangun karso tut uli handayani. Apa artinya? Ya, mungkin di sini bisa kita lihat. Nah, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat ya. Jadi tujuan dari budaya positif kita di sekolah adalah menumbuhkan karakter ya. Jadi yang utama sekali, yang penting bagi kita adalah karakter yang baik dari peserta didik kita ya, sehingga dia bisa menempatkan diri sebagai manusia biasa dan juga sebagai anggota masyarakat ya. Kemudian juga kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang sekarang kita melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi karakter, dengan harapan karakter yang dimiliki anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Dah, salah satu dari bentuk dari budaya positif itu adalah disiplin positif ya. Jadi disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin ya, tanpa kekerasannya dan ancaman ya, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid ya. Jadi mungkin ini merupakan suatu istilah ya, penerapan disiplin yang diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka ya. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid
untuk bertanggung jawab, memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dengan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, jadi kalau seperti ini Bapak dan Ibu ya, dalam arti kata ya, jadi tidak ada sogokan, tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Nah, berarti mereka menerima dengan ikhlas atau dengan rela, ya, dengan rasa nyaman. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah salah satu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal, ya. Artinya dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, ya. Seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ya, pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, ya. Kemudian ditambahkan oleh Dan Gessen, ya, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia seperti yang diinginkan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal, ya? Di sini bisa kita lihat, ya, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, yang terdiri dari 6, ya, yang terdiri dari 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan mandiri. Kita lanjut dengan teori motivasi perilaku manusia, ya, yang dikemukakan oleh Dan Gessen, menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu, ya, dalam bertindak dan bersikap, ya, dalam kehidupan sehari-hari ada 3 patokan, ya, yang bisa kita jadikan patokan kenapa seseorang itu melakukan sesuatu, ya. Jadi ada latar belakangnya. Jadi setiap orang itu tidak sama, ya, tapi dia melakukan sesuatu ada alasannya atau latar belakangnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Nah, jadi kalau pada siswa kita, ya, misalnya ada peraturan, ya, pada setiap hari Senin bagi yang terlambat, mereka barisannya akan kita pisahkan, seperti itu, ya. Jadi barisannya tidak bisa bergabung dengan yang peserta didik yang tidak terlambat. Nah, jadi mereka cari aman saja, ya, daripada kita diasingkan berbaris, ya, lebih baik kita tidak terlambat saja. Nah, itu yang posisi yang pertama. Alasan mereka melakukan supaya mereka tidak terlambat, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi misalnya kita minta bantuan siswa, ya, karena kita sering memberikan hadiah, ya, atau reward namanya. Nah, sama ibu ini tidak apa-apa lah, kita bantu aja, nanti ada sesuatu tuh dikasih sama ibu tuh. Nah, mungkin begitu yang disampaikan oleh anak kita. Tapi kalau tidak ada, mereka tidak mau untuk melakukan. Jadi motivasi mereka adalah mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari gurunya tadi. Lanjut yang ketiga, Bapak dan Ibu. Ya, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi teori yang ketiga ini, nah intinya mereka melakukan sesuatu itu karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ya, tanpa paksaan, ya, seperti yang nomor 1. Nah, teori yang pertama, atau tanpa ada imbalan, seperti teori yang nomor 2. Jadi sini tidak ada iming-iming, tidak ada hukuman, tapi dengan kesadaran dirinya mereka melakukan itu adalah suatu hal yang mereka yakini baik dan mereka lakukan itu Bapak dan Ibu. Kira-kira sampai teori motivasi bisa dipahami? Bisa ya. Jadi bisa kita lanjut ya. Selanjutnya hukuman dan konsekuensi ya. Jadi kalau kita mendengar kata hukuman ini bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu? Bagaimana kira-kira kita? Ada kata hukuman. Ada anak kita kemarin kena hukum ya oleh gurunya, atau ya kita sendiri, anak kita tadi di sekolah dihukum oleh gurunya. Bagaimana tanggapan kita? Ada yang bisa berpendapat barangkali tidak nyaman. Iya, betul sekali Bapak Endrika. Tidak nyaman kita ya. Mendengar kata anak kita melapor, tadi saya kena hukuman Bu. Tidak nyaman. Jadi sudah ada satu indikator ya. Di sini tidak nyaman. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi ada 2 kata di sini. Yang pertama itu hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Setting HP Bu Vera ada azannya. Tapi kalau Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Kita kembali kepada hukuman dan konsekuensi ya. Jadi kalau kita mendengar kata hukuman ya, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu mendengar kata-kata hukuman? Tidak nyaman. Apalagi Bapak dan Ibu? Iya, auranya negatif. Nah, apalagi kalau kita mendengar ada anak kita bermasalah di sekolah ya. Jadi bagi kita yang punya anak ya, jadi kalau ada tadi anak melapor ya, Bu, tadi saya di sekolah kena hukuman ya, itu baru hukuman, belum lagi kita mendengar hukumannya itu apa ya. Baru hukuman saja sudah bagaimana kita? Iya, sudah kaget ya, terkejut. Nah, jadi mungkin itu dari asal katanya saja kita sudah merasa tidak nyaman ya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Lanjut ya, nanti kita akan membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi garis bawahnya adalah tanpa melalui suatu kesepakatan ya, dan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ya, bisa berupa psikis ya. Jadi kalau fisik itu kepada organ tubuh, kalau psikis itu kepada mental dari anak-anak kita ya. Jadi mereka merasa tersakiti ya oleh perbuatan atau bisa juga kata-kata yang kita lontarkan ya. Mari kita di sini berefleksi ya Bapak dan Ibu ya. Ya, mungkin dari kami pribadi ya, sudah lebih dari 20 tahun mengajar ya. Jadi selama ini ya, kalau di dalam kelas ya, oke, anak-anak semuanya. Nah, sekarang karena masih pertemuan baru ya, baru pertemuan pertama kali. Nah, jadi untuk belajar dengan Ibu selanjutnya ya. Nah, Ibu ingin seperti ini
kan kita selalu begitu. Ya, apa yang kita inginkan. Nah, sekarang yang diingin konsekuensi di sini apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Jadi bukan keinginan kita. Nah, jadi kita sudah membuat aturan namanya kira-kira ya Bu Vera. Jadi kalau belajar dengan ibu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti kena hukum. Nah, atau kalau belajar dengan ibu tidak ada yang berbicara. Kalau kedapatan nanti kena hukuman begitu ya. Atau selama belajar dengan ibu ya, ibu tidak mengizinkan anak keluar. Nah, misalnya seperti itu ya. Bagaimana kira-kira perasaan peserta didik kita? Kita yang atur ya. 1,5 jam ke depan ini adalah hak ibu. Ya, mau ibu apakan kamu di dalam ini, di dalam kelas ini, itu terserah ibu, tergantung ibu. Nah, mungkin kira-kira zaman jadul ya Bu Pe. Nah, kira-kira seperti itu kita ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, dengan adanya kurikulum merdeka, alhamdulillah kita sudah mencoba merubah ya. Jadi yang tadinya hukuman ya, kita lanjut ke konsekuensi ya. Jadi pada dasarnya ya, bedanya dengan hukuman, kalau konsekuensi itu disepakati. Jadi antara kedua belah pihak. Kalau tadi cuma satu arah, sekarang adalah 2 arah. Jadi antara murid dengan guru. Ya. Sehingga murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Jadi tetap dia tidak nyaman. Kemudian dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian guru hanya memonitor atau memantau murid ya, atau mengamati murid begitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Semuanya mungkin bisa memperhatikan ya. Lihat ke layar semuanya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini sudah terlihat ya, ada hukuman. Jadi ada 7 kalimat atau 7 pernyataan ya. Ada 7. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan apa beda hukuman dengan konsekuensi. Ya, kira-kira dari pernyataan ini, apakah Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Ya, iya. Kira-kira yang mana? Kita lihat dulu ya pernyataan yang pertama. Nah, mencatat 1000 kali di dalam buku. Nah, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini bagaimana Bapak dan Ibu? Atau mungkin hukuman. Ya. Jadi karena terlambat ya, mencatat sebanyak 100 kali. Kira-kira di antara kita ada yang pernah melakukan enggak Bapak Ibu? Tidak ya. Alhamdulillah ya. Iya, mengalami pernah ya Umi? Mungkin Umi bisa diceritakan bagaimana kisahnya Umi? Nah, mohon pada Umi kita berbagi Umi. Ya, silakan Umi. Waktu SD, kemudian disuruh ya Umi, berapa banyaknya Umi? 10 kali. Nah, jadi pengalaman Umi disuruh mencatat 10 kali. Gimana rasanya Umi? Terima atau tidak terima? Keberatan, terpaksa? Keberatan. Iya. Iya. Ya, silakan Bu Metra. Saya Bu, anak saya ini Iya, dapat hukuman mencatat sampai 3 juz. 3 juz. Mencatat di buku hukuman. 3 juz. hukuman. Nah, mencatat bacaan ayat Al-Quran di dalam buku tulis. Iya. Ya, sampai 3 juz. 3 juz. Kira-kira itu berapa lama itu Bu Metra mereka melakukan? Berhari-hari. Nah, iya. Jadi kesalahannya apa Bu Metra? Katanya hari pertama kesalahannya itu tidak ikut sholat zuhur. Iya. Berjamaah. Berjamaah. Ya.
Ya. Yang kedua, pokoknya ya kesalahan mereka kayak gitu, tapi hukumannya harus mungkin iPad dan Iya. Ya berarti berhari-hari sampai 1 minggu. Ya, menangis. Ya, menangis. Ya. Nah, apa lagi? Ada mengeluarkan keluhan? Iya. Apa keluhannya? Mama datang lo mencari mama. Oh begitu ya. Berarti sudah sampai ke puncak mengambil kesimpulannya. Iya. Tadi Bu Nelly ada tunjuk tangan, ada yang mau disampaikan? Ya Silakan. Bu, pengalaman juga anak saya baru kemarin itu disuruh mencatat 7 halaman. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya tidak akan mengulangi sama 7 halaman. Iya. Kemudian apakah efek jerah kepada anak kita tadi? Tidak. Kalau ini bukan kesalahan pribadi Bu. Sebenarnya ada yang laki-laki yang membuat kesalahan karena bla bla blanya akhirnya satu lokal itu cukup. Iya. Jadi yang tak salah. Iya. Nah, Jadi bagaimana Bapak dan Ibu yang namanya hukuman itu bagaimana? memang menekan anak. Menekan anak, memaksa, ya, mengancam, menyakiti. Nah, jadi asalkan ada indikator yang sudah disebutkan tadi, berarti itu namanya hukuman. Apapun itu, mungkin menurut kita niatnya supaya mereka jerah, supaya mereka mendapatkan apa yang dia tulis itu ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak ya. Mungkin juga saya pribadi ya ada pengalaman juga menyekolahkan anak ya ke boarding school lah begitu Bapak dan Ibu ya. Ternyata dengan sederet peraturan. Ya. Mungkin selama di sana mereka patuh. Ya, tapi kembali ke asal, kembali lagi dia. Kenapa? Apa yang salah? Karena dari Ya, jadi kalau di sana ada kain atau pakaian yang misalnya diletakkan di kasur atau sembarang tempat, langsung diambil, tidak dikembalikan. Ya, sehingga saya pribadi membeli mukena mungkin lebih dari 5 kali karena tertinggal di masjid. Ya, membeli yang lain-lain lah tidak disebutkan satu persatu. Ya, kemudian juga karena kadang mereka di masjid dipanggil mukenanya tinggal atau mereka belum sempat itu, kemudian sudah hilang juga. Ya, kemudian kalau satu sampah itu 50.000. Bagaimana kira-kira itu Bapak dan Ibu? Setelah saya refleksi juga, ternyata semua yang dilakukan itu adalah hukuman. Bentuknya adalah hukuman. Ya, kenapa? Ya, karena mereka tidak dengan kesadaran dari dalam dirinya. Ya, sehingga anak itu tidak hanya berubah menjadi lebih baik pada saat dia terancam tadi. Setelah dia dalam kondisi nyaman, dia kembali lagi ke keadaan semula. Peraturan pabrik. Iya. Nggak dengan sembarangan. Iya, tidak begitu ya. Jadi mungkin yang pertama tadi itu adalah hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman yang namanya disuruh melakukan suatu aktivitas karena melanggar peraturan itu namanya hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Nah, kita juga sering ya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi ya. Kita terima aja dulu. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini adalah hukuman. Ya, ini mungkin sering ya Bapak dan Ibu, tidak kita pungkiri ya. Ini adalah salah satu tata tertib di sekolah kita. Ya, mungkin beberapa tahun ke belakang ya. Kemudian
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bagaimana? Konsekuensi. Nah, ini adalah konsekuensi. Berarti ada berapa pernyataan yang hukuman? Ada? Kita lihat. Nah, 1, 2, 3 hukuman, 4, 5 itu dan 7 ya konsekuensi. Nomor 6 adalah hukuman. Kira-kira sudah bisa kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi kalau indikatornya saja kita perhatikan ya. Kalau mereka merasa tersakiti, terpaksa, terancam dan segala macam, berarti itu adalah hukuman. Kalau mereka nyaman melakukannya dengan kesadaran, itu adalah konsekuensi. Bagus sekali ya Bapak dan Ibu, berarti sudah memahami ya. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, yang menyakitkan ya, membuat anak sakit, membenci kedisiplinan, merasa terpaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, konsep diri yang buruk. Nah, berarti saya ini orang yang seperti apa ya? Seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang paling fatal ya. Nah, karena dia takut kena hukum, dia berbohong. Nah, kalau bisa ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan ya, apalagi anak kita ya, yang sudah masa peralihan ya, dari remaja ke dewasa. Ya, tak tanggung-tanggung itu malunya kalau tidak pakai alas kaki ya, apalagi kalau ada apa Bu Pera? Ya, ada yang di sebelahnya ya. Kemudian juga tidak merasa tidak dihargai ya. Kemudian konsekuensi, memang anak merasa tidak nyaman ya dalam jangka waktu yang pendek ya, waktunya pendek. Kemudian anak menghargai disiplin ya. Kemudian anak tanggap terhadap stimulus ya, atau menanggapi apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian mendorong anak agar menyesuaikan diri ya. Kemudian konsep diri yang baik, kalau tadi yang buruk, sekarang diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini juga anak kehilangan hak. Artinya apa? Nah, dia masih melakukan dengan kesadaran tanpa paksaan, tetapi karena dia terlambat tadi, tentu dia kehilangan hak untuk belajarnya ya, dibandingkan teman-temannya yang tidak terlambat. Kemudian juga dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kira-kira seperti itu ya, anak yang terlambat mungkin pada saat upacara hari Senin pagi, jadi mereka dipisahkan. Kira-kira seperti itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ya. Bisa kita lanjut Bapak dan Ibu? Bisa. Dah. Ya, masih semangat ya, kita lanjutkan. Masih semangat. Ya. Ini kalau kita lihat dari judulnya ya, dihukum oleh penghargaan. Apa kira-kira ini Bapak dan Ibu? Ya. Tidak selamanya penghargaan Nah. itu Ya, Bu Pera, lanjut. sesuatu kebanggaan bagi kita. Tidak selamanya penghargaan yang kita terima itu menjadi sesuatu yang baik atau positif untuk diri kita. Namun kadangkala penghargaan yang kita terima tersebut akan menghukum diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita tidak mendapatkan penghargaan, maka disitulah diri kita dihukum. Karena kita berpikir, untuk apa saya berbuat, toh saya tidak akan mendapatkan penghargaan dari orang yang meminta saya melakukan sesuatu itu. Jadi penghargaan itu sendiri yang akan menghukum kita. Jadi terima kasih banyak Bu Pera yang sudah dijelaskan oleh Bu Pera ya. Kita dihukum oleh penghargaan ya. Penghargaan itu sendiri yang menghukum kita sehingga mengurangi ketepatan kita. Jadi intinya di sini ya,
kita merasa bahwa penghargaan itu tidak efektif ya, dapat merusak hubungan kita ya, karena ada embel-embelnya ya, atau ada rewardnya. Jadi penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas ya, karena kita saking bangga kita sudah mendapat hadiah, berarti kita yang paling bagus, kita yang paling pintar, kita yang paling serba bisa dan hebat gitu ya. Nah, iya, ketika penghargaannya sudah tidak didapatkan lagi, nah kita kembali lagi seperti semula. Ya, jadi penghargaan itu sendiri mengurangi motivasi yang ada dari dalam diri kita. Seharusnya motivasi kita tadi sudah tinggi ya, sudah menggebu-gebu, karena adanya penghargaan akhirnya melambat atau menurun ya, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut. Nah, jadi ini kata-kata yang baru sama-sama ya. Kami CGP ya juga baru kenal ya Bu Vera dengan istilah restitusi atau segitiga restitusi. Dan jadi ini hal baru bagi kita ya Bapak dan Ibu dalam ya menyelesaikan persoalan atau permasalahan peserta didik kita, baik itu yang terjadi di dalam kelas ataupun ya di lingkungannya ataupun pada saat di luar kelas yang berada di lingkungan sekolah, ataupun barangkali persoalan peserta didik kita yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kapan mereka bisa memperbaiki kesalahannya? Nah, iya Bu Vera? Nah, iya, pada saat mereka menyadari mereka telah melakukan kesalahannya. Jadi kesalahan kita selama ini ya Bapak dan Ibu ya, termasuk kami yang juga baru tahu dengan segitiga restitusi ya, kita hanya menyalahkan anak, kita hanya tahu dengan kesalahan anak. Nah, tanpa kita buat mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan ya, kira-kira seperti itu. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, itu kira-kira restitusi. Nah, merupakan juga proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, jadi bukan hanya kita yang mencarikan, tapi mereka juga menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya ya. Seperti berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka kenal dengan dirinya sendiri, mereka mau menjadi orang seperti apa. Kemudian juga mereka tahu bagaimana memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Nah, di layar sudah ada 3 ya. Jadi ada hukuman yang sudah kita bahas tadi, kemudian yang kedua ada konsekuensi ya, kemudian ada restitusi. Jadi yang hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal. Nah, artinya apa? Kalau kita masih kokoh ya dengan memberikan hukuman, berarti kita akan menjadi seorang pendidik yang gagal. Kenapa gagal ya? Nah, karena kita akan mematahkan ya semangat peserta didik kita, kemudian akan menyakiti mereka ya dengan perbuatan maupun dengan kata-kata ya. Sementara
yang konsekuensi dan restitusi itu adalah termasuk disiplin positif. Itu adalah identitas sukses. Sekarang kan kita sudah tahu ya, kita mau pilih yang mana? Sukses, Bu. Pilih identitas gagal atau identitas sukses? Terima kasih ya. Semangat kita semua untuk memilih identitas sukses ya. Semoga peserta didik kita menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Bisa kita bandingkan ya, yang hukuman dan konsekuensi tadi sudah. Sekarang kita lihat restitusi ya. Jadi restitusi ini adalah tingkat akhir ya Bu Vera. Artinya tidak ada lagi jalan lain ya. Kemarin waktu kita elaborasi pemahaman ya Bu Vera, ada yang menanyakan, jadi segitiga restitusi itu adalah jalan terakhir kita ya, atau puncaknya ya. Jadi di sini dengan restitusi peserta didik kita akan menjadi kuat atau dikuatkan ya. Jadi kalau ada yang korban akan mendapatkan ganti, kemudian masalah mereka akan terpecahkan ya. Jadi murid juga belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ini ada contoh kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dari kalimat ini kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri atau mencari solusi sendiri ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain ya. Jadi masih banyak anak-anak kita yang belum bisa menghormati dirinya sendiri ya. Masih ada yang dibully sama temannya ya. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang negatif kita sepakat, kita tinggalkan hukuman ya, sepakat ya. Kemudian kita ambil yang identitas sukses, itu konsekuensi yang bersifat netral dan restitusi yang bersifat budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, pada sore hari ini masih ada ya beberapa lagi yang mau disampaikan. Masih kuat Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih. Masih semangat? Masih. Mau speaking lagi? Ya, nanti kita speaking lagi ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Itu ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi Anda tahu apa yang Anda lakukan. Seperti itu kira-kira. Kemudian apakah yang Anda lakukan itu benar atau salah? Apakah melanggar kesepakatan kita? Seperti itu ya. Kemudian apakah Anda mau belajar dari kesalahan? Seperti itu kita sampaikan kepada anak didik kita ya. Kemudian kita menawarkan. Itu yang kita sebut, kita tawarkan. Ini salah atau benar? Apakah masih kokoh di bagian yang salah atau mau memperbaiki kesalahannya? Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi artinya apa? Setelah kita selesai restitusi, insya Allah kedua belah pihak akan baik kembali. Tidak ada lagi persoalan. Kira-kira seperti itu. Jadi restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ke dalam diri anak kita. Kemudian juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan tadi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lanjut, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita memecahkan masalah sehingga mendapatkan solusi. Terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Sehingga dengan selesainya restitusi,
mereka sudah merasa nyaman kembali sehingga bisa kembali kepada kelompoknya. Dah, kita lanjut ke topik kita yaitu keyakinan kelas ya. Jadi budaya positif yang mau kita terapkan di sekolah, kita mulai dari keyakinan kelas kita masing-masing. Di sanalah peran kita sebagai bapak dan ibu guru ya yang memimpin peserta didik kita membuat suatu kesepakatan ya. Jadi di sini mengapa tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kira-kira bapak dan ibu? Nah, ya kalau aturan berarti satu arah ya Mi. Nah sama dengan tadi berarti kalau aturan sama namanya dengan satu arah tadi apa? Hukuman. Sama dengan hukuman. Nah makanya kita sepakati namanya keyakinan kelas ya. Jadi di sini ada contoh. Nah mengapa? Jadi ini membedakan ya hukuman tadi atau aturan tadi dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kenapa itu kira-kira Bapak dan Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Tujuannya apa? Nah, untuk keselamatan. Yang kedua juga begitu, menggunakan masker supaya kita terhindar dari penyakit ya, atau penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, jadi ini disebut sebagai pendukung motivasi intrinsik ya dari dalam diri kita. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang kita yakini. Ya kalau kita yakin kalau pakai helm itu, tidak pakai helm itu berbahaya, ya makanya mereka tidak memakai. Tapi kalau kita yakin ya bahwa tanpa menggunakan helm itu membahayakan kita, pasti kita akan memakai. Ya, kira-kira begitu. Kita lanjut. Ya, keyakinan kelas, nah nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama yang dipegang dan diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, ini mungkin dapat kita gambarkan apa yang sudah kita sampaikan tadi, mulai dari peraturan kelas. Nah, itu merupakan suatu lingkup ya yang termasuk ke dalam budaya positif. Jadi dari peraturan kelas itu akan memunculkan keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan positif, dan lingkungan positif akan menjadikan kita terbiasa melakukan budaya positif. Nah, lanjut, itu kegiatan pendalaman keyakinan kelas berdasarkan tabel T dan tabel Y. Ya. Bisa Bapak dan Ibu perhatikan ke layar. Ya. Ada tabel T. Nah, ini mungkin pendalaman keyakinan kita ya. Di sana ada untuk hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki ya. Jadi kalau pada tabel Y itu kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, mungkin ini Bapak dan Ibu ya. Untuk rasa hormat yang bisa mungkin yang sering kita dengar. Ya, itu yang terdengar oleh kita. Ya, mungkin di sini yuk saya bantu. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang sering kita dengar ya. Kemudian bisa juga tolong ya. Nah, jadi itu hanya dari kita dengar ya. Atau boleh saya pinjam. Nah, kemudian yang terlihat, jadi di sini misalnya memegang barang milik orang lain hanya dengan
Kurang jelas Bu. Barang orang lain hanya dengan izinnya. Artinya seperti ini, ya. Jadi apa yang kita dengar yang baik itu ya, kemudian apa yang kita lihat, kemudian juga apa yang kita lakukan. Jadi dari ketiga tersebut ya, kita bisa memberikan, kita bisa melaksanakan ya apa yang baik itu atau yang kita yakini itu ya. Jadi di sini yang tabel Y itu ada 3 tadi, sedangkan yang tabel T ada 2, yaitu yang tampak seperti dan tidak tampak seperti ya. Seperti kalau pada peserta didik kita datang tepat waktu ya, itu yang tampak. Sedangkan yang tidak tampaknya sering hadir terlambat. Nah, kemudian menyapa teman dan setiap guru. Sedangkan yang tidak tampaknya adalah tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian yang ketiga, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu yang nampak oleh kita ya. Kemudian yang tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita artinya bisa menciptakan, mendalami lagi tentang keyakinan kelas yang menciptakan budaya positif. Dah, sekarang kita lihat lagi ke layar ya. Jadi ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, jadi dari peraturan yang sudah ada beberapa, ya. Kira-kira nilai kebaikan apa yang terkandung di dalam peraturan tadi ya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira apa nilainya Bapak dan Ibu? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya bagus sekali. Ya, jadi dengan adanya peraturan seperti itu berarti kita mendidik siswa untuk bertanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Ya, berarti kita sudah menghormati orang lain. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen. Nah, berarti kita sudah sepakat atau sudah berkomitmen bahwa kita hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berikut, dilarang melakukan kekerasan. Apa intinya di sini? Dilarang melakukan kekerasan. Berarti artinya apa? Keselamatan. Ya. Lanjut. Bergantian atau menunggu giliran? Menghormati orang lain. Ya. Kemudian menggunakan masker. Keselamatan. Untuk kesehatan. Apalagi? Keselamatan. Ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Berarti pertanda apa? Keselamatannya. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Dan ternyata sudah paham semuanya. Insya Allah kita terapkan di kelas kita nantinya ya. Nah, kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini, nah setiap kita ya, tanpa kita pungkiri, ya tidak ada yang ingin yang rasa kecewa, rasa sakit, ya, rasa terintimidasi, rasa dipermalukan. Kita tidak ingin seperti itu ya. Setiap orang membutuhkan bertahan hidup atau survive ya. Kita harus mampu dalam kondisi apapun kita harus mampu bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang, rasa diterima. Nah, jadi sama juga peserta didik kita juga seperti itu. Di sekolah ini mereka juga butuh kasih sayang, butuh diterima oleh guru dan juga teman-temannya. Kemudian ini penguasaan atau power. Nah, mungkin setiap kita butuh, tapi mungkin kadarnya beda-beda ya Bu Pera. Ada yang mereka memang butuh sekali power itu, ya. Kebebasan. Nah, setiap kita juga butuh kebebasan, ya. Cuman kadarnya mungkin barangkali ya yang berbeda-beda.
kesenangan, apalagi ya Bu Vera, apalagi siswa kita, dia maunya yang senang-senang aja, ya, yang tidak mereka tidak butuh yang ribet-ribet, mereka butuh yang enak-enaknya saja. Nah, sekarang ya kita mau melihat posisi kontrol ya, posisi kontrol kita. Nah, selama ini apakah kita sudah tahu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Nah, coba masing-masing kita, apa yang paling sering dilakukan? Kira-kira apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, ataupun manajer? Nah, jadi tingkat posisi tertinggi itu adalah manajer. Jadi inilah yang diharapkan dari kita semuanya, mampu menjadi manajer atau seorang pemimpin pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita. Ya, cobalah kita diskusi sedikit dulu Bapak dan Ibu. Yang sering kita lakukan yang mana? Coba Bu Sri. Apa Bu Sri? Pengalamannya? Apa yang sering Bu Sri lakukan sebagai teman barangkali? Sebagai pemantau. Nah, Bu Sri katanya sering melakukan sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau ini kita seperti ini kira-kira. Ananda ya, Ibu tahunya Ananda hari ini mengerjakan tugas ini. Nah, nanti jam sebelum istirahat kumpulkan ya. Nah, itu kira-kira. Itu sebagai pemantau. Itu sering kita lakukan ya. Sebagai teman ada ya. Ya, seperti ini sebenarnya. Cepatlah, kerjakanlah. Masa nggak kasihan sama ibu? Udah lama ibu berdiri di depan. Masa nggak didengar kata-kata ibu? Ayo nak, nanti ibu bantu. Itu kira-kira ya, sebagai teman. Sebagai pembuat orang merasa bersalah bagaimana? Aduh, Ananda ya. Kemarin Ananda juga, sekarang Ananda juga, besok Ananda lagi. Nah, itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Atau seperti ini, sepertinya halus Bapak dan Ibu. Dah, ini Ibu panggil ke sini ya, Santi. Nah, kenapa kamu kemarin seperti itu? Ya, Ibu kecewa sekali sama kamu. Ya, kenapa kamu bolos? Ibu sungguh mengecewakan sikap kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, kalau penghukum sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau sebagai manajer, nah posisi yang paling atas yang dianjurkan adalah sebagai manajer. Atau kalau kita tidak bisa, kita sebagai pemantau. Jadi yang dianjurkan yang 2 itu. Ya, begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kita sering nomor berapa? Teman sering, Bu Metra sering sebagai teman nih. Ya, pembuat orang merasa bersalah. Kalau saya pribadi ya pernah melakukan. Pernah walaupun tak sering tapi pernah. Tanpa kita sadari deh, Ibu kecewa banget mah. Ya, dengan sikap Ananda yang demikian. Ya. Kalau sebagai teman, itu sering. Ya. Sering kita lakukan barangkali ya. Sebagai penghukum sekali. Dia pernah. Kita kadang tanpa sadar kok kawannya mengecek. Nah, Bu, nya mai bose Bu, nya kado awak Bu. Nah, awak dek saking emosi atau tidak terkontrol ya. Nah, disuruh berdiri ke depan. Tanpa sengaja barangkali, tidak ada niat, hanya karena situasi. Nah, walaupun tidak kita niatkan ya. Kira-kira sudah banyak ya yang kita lakukan ya. Mungkin yang menghukum, membuat orang merasa bersalah. Ternyata itu adalah posisi yang bagaimana identitas gagal. Ya. Selama ini kita adalah menggagalkan peserta didik menjadi dirinya sendiri dan
menjadi sebagai anggota masyarakat. Dah, apakah kita mau bertahan di sini? Dah, tentu saja tidak, kata Bu Pela. Ya, kita mau naik kelas ya ke identitas berhasil atau sukses ya. Jadi kalau kita naik kelas ke sini, insya Allah anak didik kita juga akan berhasil atau sukses. Jadi yang selama ini kita perankan sebagai teman, kita naikkan satu langkah. Naik kita pemantau. Yang selama ini posisi kita sebagai pemantau, kita naikkan lagi satu kelas menjadi kelas manajer ya, atau pemimpin pembelajaran. Dah, kita lanjut. Nah, ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang sudah ada. Kira-kira di mana posisi kontrolnya? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Dah, apa posisi kontrolnya? Ya, membuat rasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah atau penghukum. Ya, penghukum. Nah, kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Nah, teman. Ya, kita mengajak. Ya, kita ajak. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, nanti kita lihat ya. Untuk sementara itu adalah pemantau. Lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi kita memberikan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik kita ya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, bagaimana Bu Nelly, sering nggak berkata seperti itu? Sering. Bu Metra? Sering ya? Sering. Yang terlambat, Ananda juga, Ananda semuanya. Yang terlambat Ibu. Nah, sekarang kita ubah lagi ya Bu Nelly. Berarti itu berada pada posisi apa? Gagal. Gagal. Kita lihat ya. Produk gagal. Penghukum. Nah, jadi kalau Bu Nelly masih berkata, kamu selalu yang paling terakhir. Cobalah kamu yang pertama lagi ya untuk berikutnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Iya, jadi itu di tingkat, di posisi yang paling rendah ternyata Bapak dan Ibu. Ya, di posisi paling bawah. Nah, jadi kita harus di sini juga pemantau ya, kemudian manajer. Jadi kemarin waktu ada kegiatan kita elaborasi pemahaman oleh instruktur ya. Jadi ada yang menyampaikan salah seorang ada persoalan siswa yang sudah merembes ke masyarakat. Sudah dicoba diselesaikan dengan segitiga restitusi, ya, tetapi juga tidak ditemukan titik jalan keluarnya. Bagaimana itu? Posisi kita sebagai seorang guru, jadi jawaban dari Bapak itu tidak harus kita paksakan. Kalau memang tidak bisa, kalau sudah menyangkut itu kaitannya dengan masyarakat. Berarti bukan hanya tanggung jawab kita sekolah atau guru-guru. Jadi boleh kita serahkan. Jadi boleh kita mundur satu langkah, gitu kata beliau. Kalau sudah tidak bisa lagi mundur kita ke posisi sebagai pemantau. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau posisi manajer ini, cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 langkah. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini kita, ya, tujuannya adalah untuk mengubah anak kita dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita buat mereka menyadari kesalahannya dan mau merubah dari yang salah menjadi benar, atau dari yang gagal tadi menjadi sukses ya. Nanti kita lihat videonya ya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, jadi di sini kita adalah memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa Ananda bolos?
Ya. Kemudian sehingga pendidik dapat menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini artinya kita adalah menyentuh nurani anak kita. Ya, kita tanyakan keyakinan mereka. Pada dasarnya ini adalah secara internal, jadi makanya itu batinnya yang kita sentuh, ya. Kemudian mereka sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai kebaikan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Jadi artinya anak kita mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada contohnya yang menstabilkan identitas, ya. Jadi kita menaikkan, ya, langkah anak kita dari yang gagal, ya, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi ada beberapa kalimat yang mungkin bisa kita sampaikan kepada mereka, ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita berikan mereka wejangan seperti ini, ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan persoalan. Jadi membuat mereka nyaman dulu, ya. Jadi bukan langsung asal awak tadi, bapak itu wak kerajaan. Nah, jadi kira-kira bukan seperti itu, ya. Kita tanya dia, ya. Kemudian siapa yang salah? Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, nah kita sampaikan, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi artinya ini kita buat mereka nyaman. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Jadi ini mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut, ya. Jadi ini kata-kata yang bisa kita lontarkan, ya, dalam langkah validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, kita pancing mereka dulu, ya, supaya yang sebenarnya mereka keluarkan. Tapi kamu tidak melakukannya, jadi kita redam dia di sini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu, ya? Maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kalau mereka memukul temannya, kita sadarkan mereka, ya, kira-kira seperti itu. Kalau tadi kita nyamankan, sekarang kita sadarkan mereka dari kesalahannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita sampaikan. Terakhir, menanyakan keyakinan, ya. Jadi di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kata-kata yang bisa kita lontarkan sebagai seorang guru, ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ya, jadi kita tanyakan kira-kira nilai apa yang sudah kita yakini atau keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini. Kemudian juga kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini yang ketiga tadi, kita sentuh hati nuraninya. Mereka itu mau jadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan? Apakah terus berada pada posisi yang salah atau mau merubah kesalahan? Nah, Bapak dan Ibu, ya, mungkin itu yang terakhir, ya. Jadi kita untuk restitusi, ya, saya sudah mencoba, ya, melakukan dengan siswa, ya, yang tiga langkah dari restitusi tadi. Ya, kita saksikan bersama.
Bluetooth mode. Bu, aku hapus dulu yang tadi diskon. Diskon itu. Aku sudah lalu. Remote dulu. Namanya banyak kan? Remote. Oh itu yang Bluetooth mode. atau edit. Oh, ada di meja. Iya. Kok ke situ nih? Aduh. Connecting. Siapa yang bisa? Penny bisa kartu. Connected. Dari mana tas tadi? Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar ya, kita tonton video segitiga restitusi. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk Anissa. Baik, bisa tahu untuk apa yang kamu di sini? Tahu Bu, karena saya kemarin Pak Ujang semester sama Iya. Coba ceritakan ya kronologi kejadiannya. Jadi saat penilaian akhir semester, saya membawa catatan kerja ke dalam ruangan dan diketahui oleh pengawas ujian Bu. Oh begitu ya. Ibu yakin ya tidak ada siswa yang sempurna, termasuk juga ibu ya. Sudah baik, sudah mau mengakui kesalahan yang sudah dilakukan ya. Kenapa bisa sampai mencontoh?
Karena saya tidak memahami pelajarannya, Bu. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil ke dalam ruangan. Bisa tahu tindakan yang dilakukan benar atau salah? Salah, Bu, karena saya tidak jujur dalam melakukan ujian akhir semester, Bu. Untuk kedepannya, apa yang mau Lisa lakukan pada saat ujian sedang berlangsung? Saya akan belajar lebih giat dan menanyakan kepada guru saya pelajaran yang belum saya pahami, Bu. Sekali ya, jadi bapak dan ibu guru pasti akan senang dengan kegiatan yang bisa dilakukan ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu ya, dengan berakhirnya video tadi berarti pemaparan tentang budaya positif itu sudah disampaikan semuanya ya. Jadi baiklah Bapak dan Ibu ya, sebelum kita tutup ya, jadi kembali kita simpulkan ya apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi mulai dari budaya positif, disiplin positif ya, kemudian posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan juga segitiga restitusi ya. Semua itu kembali kepada visi dan misi sekolah kita ya. Kita sudah membuat atau menyepakati visi sekolah kita adalah Santiam ya, yaitu santun, agamis, nasionalis, tangguh, inovatif, aktif, dan berwawasan global. Nyaman dan berwawasan global. Jadi pada kesempatan kali ini, jadi kami sebagai JGP ya yang sudah memaparkan materi budaya positif ya, mungkin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk berkolaborasi mewujudkan visi sekolah kita untuk menerapkan budaya positif. Kira-kira setuju Bapak dan Ibu semuanya? Setuju. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berkolaborasi ya untuk memajukan sekolah kita dan menjadikan peserta didik kita yang sukses dunia dan akhirat ya. Sebelum ditutup ya, kita ulang lagi ya, kita terakhir. Jadi jika saya sebutkan ya, Kamis berseri ya, kita mulai lagi dan semuanya berdiri Bapak dan Ibu. Dan Kamis berseri, ampu suwo, ampu kida, duo ampu, Kamis berseri, santiam. Terima kasih atas apresiasinya Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah menemani lebih kurang 1 jam lebih ya Bapak dan Ibu. Akhir kata, banyak maaf, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.